Dikasteri untuk kaum awam, keluarga, dan kehidupan mengadakan seminar dari tanggal 2 sampai 3 Juni 2025 dengan tema mewartakan Injil bersama keluarga, masa kini dan masa depan, tantangan eklesiologis dan pastoral. Berikut ini saya bagikan pesan Paus Leo ke-14 bagi para peserta seminar tersebut. Saudara-saudari terkasih, saya sangat bersukacita bahwa setelah perayaan yubileum keluarga, anak-anak, kakek nenek, dan lansia, sekelompok ahli telah berkumpul di dikasteri untuk kaum awam, keluarga, dan kehidupan untuk merenungkan tema mewartakan Injil bersama keluarga masa kini dan masa depan, tantangan eklesiologis dan pastoral. Tema ini mengungkapkan dengan baik keprihatinan keibuan gereja bagi keluarga-keluarga Kristiani di seluruh dunia, anggota hidup dari tubuh mistik Kristus, dan inti gereja pertama yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan iman dan Injil, terutama kepada generasi-generasi baru. Kerinduan mendalam akan yang tak terhingga, yang tertulis di hati setiap manusia, memberikan tugas kepada para ayah dan ibu untuk membuat anak-anak mereka menyadari kealahan Bapa, sebagaimana ditulis oleh Santo Agustinus. Seperti dalam Engkau kami memiliki sumber kehidupan, demikian pula dalam cahayamu kami akan melihat terang. Zaman kita ditandai oleh pencarian spiritualitas yang semakin meningkat, terutama terlihat pada kaum muda yang rindu akan relasi yang otentik dan guru-guru kehidupan. Justru karena itulah penting bagi umat Kristiani untuk mampu memandang jauh ke depan, menjadi penjaga di tengah tantangan dunia akan kerinduan iman yang bersemayam di hati setiap orang. Dan dalam upaya ini sangat mendesak untuk memberikan perhatian khusus kepada keluarga-keluarga yang karena berbagai alasan secara spiritual lebih jauh, mereka yang tidak merasa terlibat, yang mengatakan tidak tertarik, atau yang merasa dikucilkan dari perjalanan bersama, namun tetap ingin menjadi bagian dari suatu komunitas, tempat bertumbuh dan berjalan bersama. Betapa banyak orang yang saat ini mengabaikan undangan untuk bertemu dengan Allah. Sayangnya, menghadapi kebutuhan ini, privatisasi iman yang semakin meluas sering menghalangi saudara-saudari ini untuk mengenal kekayaan dan karunia gereja, tempat rahmat, persaudaraan, dan kasih. Dengan demikian, meskipun kerinduan yang sehat dan kudus, sementara mereka dengan tulus mencari tumpuan untuk mendaki jalan-jalan indah kehidupan dan sukacita penuh, banyak yang akhirnya mempercayakan diri pada sandaran palsu yang tidak mampu menahan beban kerinduan terdalam mereka, membuat mereka tergelincir kembali ke bawah, menjauhkan mereka dari Allah, dan menjadikan mereka kandas di lautan godaan duniawi. Di antara mereka ada ayah dan ibu, anak-anak, kaum muda, dan remaja, terkadang terasingkan oleh model-model kehidupan ilusif, di mana tidak ada ruang untuk iman, yang penyebarannya sangat didukung oleh penggunaan menyimpang, sarana yang pada dasarnya berpotensi baik, seperti media sosial, tetapi berbahaya ketika menjadi kendaraan pesan-pesan menyesatkan. Nah, yang mendorong gereja dalam upaya pastoral dan misionernya adalah kerinduan untuk memancing kemanusiaan ini, untuk menyelamatkannya dari perairan kejahatan dan kematian melalui perjumpaan dengan Kristus. Mungkin banyak kaum muda yang saat ini memilih hidup bersama daripada perkawinan Kristiani. Sebenarnya membutuhkan seseorang yang menunjukkan kepada mereka secara konkret dan dapat dipahami, terutama dengan teladan hidup, apa itu karunia rahmat sakramental dan kekuatan apa yang berasal darinya yang membantu mereka memahami keindahan dan kebesaran panggilan kepada cinta
dan pelayanan kehidupan yang Allah berikan kepada pasangan suami istri. Demikian pula banyak orang tua dalam mendidik anak-anak mereka membutuhkan komunitas yang mendukung mereka dalam menciptakan kondisi agar anak-anak ini dapat bertemu dengan Yesus. Tempat-tempat di mana terwujud persekutuan kasih yang menemukan sumbernya yang terdalam pada Allah sendiri. Iman pertama-tama adalah tanggapan terhadap pandangan kasih, dan kesalahan terbesar yang dapat kita lakukan sebagai orang Kristen adalah, menurut kata-kata Santo Agustinus, bermaksud menjadikan rahmat Kristus terletak pada teladannya dan bukan pada karunia pribadinya. Betapa sering di masa lalu, yang mungkin tidak terlalu jauh, kita melupakan kebenaran ini dan menyajikan kehidupan Kristiani terutama sebagai serangkaian perintah untuk dipatuhi, menggantikan pengalaman menakjubkan perjumpaan dengan Yesus, Allah yang memberikan dirinya kepada kita, dengan agama moralistis, berat, kurang menarik, dan dalam beberapa hal tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dalam konteks ini terutama menjadi tugas para uskup, penerus para rasul dan gembala kawanan domba Kristus untuk menebarkan jala di laut dengan menjadi penjala keluarga. Namun, kaum awam juga dipanggil untuk membiarkan diri mereka terlibat dalam misi ini, menjadi di samping para pelayan tertapis, penangkap pasangan, kaum muda, anak-anak, perempuan dan laki-laki dari segala usia dan kondisi, agar semua dapat berjumpa dengan Dia yang satu-satunya dapat menyelamatkan. Sebab masing-masing kita dalam pembaptisan dijadikan imam, raja, dan nabi bagi saudara-saudari dan dijadikan batu hidup untuk pembangunan rumah Allah dalam persekutuan persaudaraan, dalam keharmonisan roh, dalam hidup bersama yang beragam. Karena itu, saya meminta Anda untuk bersatu dalam upaya di mana seluruh gereja pergi mencari keluarga-keluarga ini yang sendirian, tidak lagi mendekat, untuk memahami bagaimana berjalan bersama mereka dan bagaimana membantu mereka menemukan iman, sehingga mereka pun menjadi penangkap keluarga-keluarga lain. Jangan gentar menghadapi situasi sulit yang akan Anda temui. Memang benar, saat ini inti keluarga terluka dalam banyak cara. Tetapi, Injil tentang keluarga juga menyuburkan benih-benih yang masih menunggu untuk matang dan harus merawat pohon-pohon yang telah mengering dan perlu untuk dirawat dan diperhatikan. Untuk inilah sangat dibutuhkan mendorong perjumpaan dengan kelembutan Allah yang menghargai dan mengasihi kisah hidup setiap orang. Ini bukan tentang memberikan jawaban terburu-buru terhadap pertanyaan-pertanyaan sulit, melainkan menjadi dekat dengan orang-orang, mendengarkan mereka, berusaha memahami bersama mereka bagaimana menghadapi kesulitan. Juga siap membuka diri bila perlu pada kriteria evaluasi baru dan cara bertindak yang berbeda, karena setiap generasi berbeda dan menyajikan tantangan, impian, dan pertanyaannya sendiri. Namun di tengah banyak perubahan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, maupun sepanjang segala abad. Karena itu, jika kita ingin membantu keluarga-keluarga menjalani jalan-jalan persekutuan yang penuh sukacita dan menjadi benih-benih iman satu sama lainnya, perlu pertama-tama kita memupuk dan membaharui identitas kita sebagai orang beriman. Saudara-saudari terkasih, saya berterima kasih atas apa yang kalian lakukan. Semoga Roh Kudus membimbing kalian dalam berdiscernment mengenai kriteria dan cara keterlibatan gereja yang mampu menopang dan memajukan pastoral keluarga. Mari kita bantu keluarga-keluarga mendengarkan dengan keberanian tawaran Kristus dan ajakan gereja. Saya bawa kalian dalam doa dan dengan tulus memberkati berkat apostolik kepada kalian semua.